kita sama-sama membaca di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita banyak berbicara doa dan juga banyak berdoa. Tetapi saudara-saudara, berdoa itu perlu ditambah juga dengan berjaga-jaga. Terutama bagi kita yang hidup pada zaman yang sulit ini. Berdoa tanpa berjaga-jaga, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Apalagi kalau kita tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga, kita pasti jatuh. Perhatikan saudara, hanya tinggal tunggu waktunya saja. Sebab itu kita harus berdoa, tetapi juga harus berjaga-jaga. Nah, mengapa kita perlu berjaga-jaga? Di dalam ayat ini, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, mengapa kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu berjaga-jaga karena daging kita ini lemah. Mungkin kita berpikir, daging saya kuat, tubuh saya kuat. Memang secara kasat mata, tubuh ini justru kuat. Ya, roh justru tidak kelihatan. Tetapi firman Tuhan berkata, karena daging kita lemah. Kalau gitu lemah dalam hal apa daging kita ini? Tidak lain lemah di dalam melakukan kehendak Allah. Jadi Tuhan Yesus di sini berbicara tentang hal melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini, maka daging kita lemah. Roh kita yang kuat. Roh kita ingin melakukan kehendak Allah. Tetapi daging kita yang tidak mau. Makanya seringkali terjadi pergumulan, pertentangan. Nah, jadi karena daging kita lemah itulah, maka kita juga perlu berjaga-jaga, saudara-saudara. Kalau kita berdoa dan kita berjaga-jaga, saya yakin kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Ada 3 pengertian dari berjaga-jaga. Yang pertama, yang dimaksud dengan berjaga-jaga itu adalah kita sadar, siuman, kita tidak tidur, kita melek, kita bangun. Kita tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus berdoa, pada waktu itu murid-murid tertidur. Ke-11 murid semua tertidur. 3 orang yang Tuhan bawa untuk menopang dia juga tertidur. Semua tertidur. Sebab itu kita tahu pada akhirnya murid-murid buyar semua. Bahkan Petrus menyangkal Yesus. Jadi pengertian pertama dari berjaga-jaga itu adalah kita sadar, tidak tidur. Lalu kita kan perlu tidur, ya toh? Lalu apa sebenarnya yang dikatakan hal ini? Ini bukan berarti lalu kita terus melek-lekan, malam tidak tidur. Bukan itu artinya. Tetapi ini lebih berbicara tentang masalah rohani kita. Keadaan rohani kita ini harus dalam keadaan sadar. Bangun, tidak dalam keadaan tertidur. Ini bukan saatnya lagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, rohani kita tertidur. Rohani kita ini harus bangun. Karena kalau rohani kita tertidur, maka itu sangat berbahaya. Simson, karena dia tertidur, terlena di pangkuan Delila, maka dia kehilangan urapan. Dia kehilangan penyertaan Tuhan. Dia kehilangan kekuatannya. Eutikus, kita tahu Eutikus, seorang muda, tertidur waktu mendengarkan firman Tuhan. Dia jatuh dari lantai 3 ke bawah, dia kehilangan nyawanya. Jadi keadaan rohani kita, itu tidak boleh tertidur. Harus dalam keadaan bangun. Bagaimana keadaan rohani itu bisa tertidur? Ya kalau kita sudah keenaan. Sudah terlalu menikmati keadaan dunia dan sebagainya. Maka kita bisa terlena kalau kita tertidur. Di dunia ini berusaha meninabobokkan anak-anak Tuhan. Dengan berbagai macam cara supaya kita akhirnya wah enak ya. Enjoy ya, menikmati hidup, akhirnya kita tertidur tanpa kita sadari. Orang kalau tidur itu kan tidak terasa. Nah sebab itu jangan sampai kita terlena, lalu kita tertidur, terbuai oleh perkara-perkara dunia. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya kita melek, dikageti sama Tuhan. Nah coba kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar.
Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Jelas saudara-saudara, Tuhan ingin supaya kita bangun. Ayo bangun semua. Jadi saudara-saudara, pengertian pertama dari berjaga-jaga itu adalah kita tidak tertidur. Kita dalam keadaan bangun, siuman, sadar. Yang kedua, berjaga-jaga mempunyai pengertian waspada. Jadi kalau Tuhan berkata berjaga-jagalah, itu juga punya pengertian waspada. Jangan lalai, jangan lengah, berhati-hatilah. Mengapa kita perlu waspada? Mengapa kita perlu berhati-hati? Salah satu alasan yang utama, karena kita punya musuh. Dan musuh kita ini, dia terus dalam keadaan siaga, dan dia mencari kesempatan, mencari kelengahan kita, dia mau masuk dan menghancurkan kita. Coba saya baca satu ayat, di dalam Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tuhan Yesus saja disanggong sama iblis. Kapan? Begitu lengah, hantam. Begitu lengah, masuk. Petrus berkata, iblis seperti singa. Dia mengaum-ngaum, dia mencari kesempatan. Begitu kita lengah, dicaplok. Nah, inilah alasan utama kenapa kita harus waspada. Kita harus berhati-hati. Ya, seringkali kita terlalu sembrono kadang-kadang. Saudara ingat, iblis itu dia mencari kesempatan untuk menghantam kita. Teristimewa pada titik-titik kelemahan kita. Ya, kalau kelemahan kita dalam hal, dalam hal seksual, dia akan menggoda, menghantam kita. Kalau kelemahan kita dalam hal keuangan, dia akan hantam kita di situ. Dia tahu kelemahan saudara. Itulah sebabnya kita harus waspada. Ada satu contoh yang baik tentang berhati-hati. Coba kita baca di dalam Nehemia pasal 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nah ini saudara saya, Nehemia. Waktu dia membangun tembok, dia berdoa tapi dia juga berjaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Mengapa dia berjaga-jaga? Karena musuh di sekeliling dia dan berusaha untuk menghancurkan pekerjaannya. Berusaha untuk mengacaukan pekerjaannya. Berusaha untuk membunuh. Bahkan membunuh Nehemia. Berdoa tapi dia katakan kami juga menjaga. Coba baca Nehemia pasal 4 ayat 17. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ini kita harus tiru ini. Satu tangan bekerja, tapi satu tangan dia berjaga-jaga, memegang senjata. Sewaktu-waktu musuh datang, perang. Peperangan kita ini bukan dengan darah dan daging, tapi firman Tuhan berkata kita mau melawan roh-roh jahat di udara. So itu kita harus bekerja, mencari nafkah, bekerja ya dalam dunia ini, melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, kita harus juga memegang senjata kita, firman Tuhan. Berjaga-jaga, saudara-saudara. Waspada. Berbicara tentang waspada, kita baca itu di dalam Matius 24 ayat yang keempat. Teristimewa kita yang hidup di akhir zaman ini. Karena Matius 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Coba kita baca apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita harus waspadai dengan penyesatan. Hati-hati, saudara. Terutama kita di akhir zaman ini, saudara, penyesatan itu terjadi luar biasa. Coba baca 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah.
supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi kita harus waspada, saudara-saudara. Jangan mudah-mudah tertarik ini dan itu. Belajar kita merindukan air susu yang murni, kata Petrus. Seperti bayi yang baru lahir, rindu dengan air susu yang murni. Nah, coba kita menjadi anak Tuhan juga rindu kepada hal-hal yang murni. Jangan rindu kepada hal yang aneh-aneh. Kalau sudah rindu kepada hal yang aneh-aneh, bisa tersesat nanti. Karena banyak yang aneh-aneh itu. Jadi coba saudara-saudara ya, kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar murni. Waspada, itulah pengertian dari berjaga-jaga yang kedua. Yang ketiga, jadi kita sudah belajar berjaga-jaga itu artinya bangun, tidak tidur. Bicara tentang kerohanian kita. Yang kedua, berjaga-jaga itu adalah waspada, karena kita punya musuh. Dan yang ketiga, berjaga-jaga itu adalah kita siap sedia, siaga. Coba kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 11, peristiwa Paskah yang pertama. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara perhatikan, waktu mereka makan Paskah sebelum mereka dilepaskan dari Mesir, malam terakhir mereka di Mesir, Tuhan berkata bukan, makan anak domba Paskah setelah darahnya dibubuhkan di pintu. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan pesan. Tuhan tidak berkata, ya kamu makan sambil santai-santai, nikmati. Tidak. Kamu makan dengan keadaan pinggang yang berikat, tongkat di tangan, kasut di kaki. Mengapa? Coba kita baca ayat 42. Masih Keluaran 12. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mengapa mereka harus siap? Mengapa mereka harus berjaga-jaga? Karena malam itu Tuhan mau melepaskan mereka. Haleluya. Malam itu juga. Jadi mereka tunggu komando. Begitu ada komando, berangkat mereka, saudara-saudara. Tuhan berkata, siap. Kamu makan dengan keadaan siap. Setiap saat kamu akan berangkat dari Mesir. Setiap saat kamu akan dilepaskan dari Mesir. Dan memang itulah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi berjaga-jaga ini mempunyai pengertian kita harus siap sedia. Coba kita baca satu ayat di dalam Lukas 12. Ayat 35 dan ayat 36 ini sebenarnya kita harus baca terus, tapi saya ambil 2 ayat saja ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Jadi ini yang Tuhan ingin, saudara-saudara. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Sudah ingat, kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan itu tema pokok di dalam perjanjian baru. Jadi begitu banyak ayat berbicara tentang kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti datang, saudara-saudara. Kita sedang menyongsong, kita sedang menantikan. Sebab itu kita harus siap, kita harus berjaga-jaga, saudara. Pinggang terikat, tapi kalau zaman dulu kalau tidak pakai ikat pinggang kedodoran, saudara. Jadi itu pinggang terikat itu berkata tentang satu keadaan yang siap. Kita siap untuk melakukan sesuatu, siap untuk berangkat, siap menyambut Tuhan. Nah itulah yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Kita harus siap, berjaga-jaga. Bagaimana kita siap? Apa yang dimaksud kita harus siap? Tidak lain berbicara tentang kesucian hidup. Kita harus mempunyai kehidupan kesucian hidup sehingga kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Coba saya bacakan di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang
dan jangan kelihatan kemaluannya. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita dalam keadaan siap, kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, saudara. Karena kita sedang menyambut, kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ini kapan Tuhan itu datang? Bagi orang yang siap, maka kedatangan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi orang yang tidak siap, dikatakan seperti pencuri, saudara. Kecolongan dia. Tapi bagi orang yang sudah siap menyambut kedatangan Tuhan, maka kedatangan Tuhan itu adalah satu berkat. Sebab itulah kita perlu berjaga-jaga. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Kita sudah berdoa, tingkatkan doa. Tetapi ingat, kita juga harus berjaga-jaga. Supaya kita tidak sampai jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan memberkati.